Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya kita kembali dapat melaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapak secara virtual pada malam hari ini. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 106 ayat 1. Mari kita menduhkan dan memusatkan hati kepada Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak-bapak yang dikasih di dalam Tuhan, diundang untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silahkan untuk duduk kembali. Bapak-bapak, kita merespon dari potum dan salam tadi. Kita akan mengangkat nyanyian dari NKB nomor 217, bait yang pertama dan yang kelima. Semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hayalan semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua yang tercipta, hayalan semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Oleh Yesus disampaikan pengampunan, pendamaian, kelak di bumi baru genap semuanya. Marilah kita membaca dari Mazmur 128 ayat yang pertama sampai 5a. Kita baca secara litani. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 103 ayat 1 dan 4. Carilah dahulu kerajaan Allah. Haleluya.
Shalom Bapak-Bapak yang dikasih di dalam Tuhan, sampailah kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan kuasa dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhenti. Bahkan nikmat hidup berkat Tuhan senantiasa dinyatakan melewati rezeki yang boleh kami terima. Dan saat ini kami boleh bersyukur atas kesehatan dan kekuatan bagi tubuh fisik jasmani kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan segala aktivitas kami. Saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, memohon kekuatan datang daripada Tuhan memberkati kami. Sebentar lagi kami akan membaca bagian dari firman-Mu dan merenungkannya. Karena secara manusia kami tentu lemah dan tak berdaya, bahkan memiliki keterbatasan dan segala kekurangan kami. Tetapi kami percaya ketika kuasa Roh Kudus Tuhan yang berkuasa, kami akan dikuatkan dan memampukan untuk memahami setiap perkataan firman Tuhan, bahkan juga untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bapak-bapak yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan dan Pengelis, yaitu dari kitab Roma pasal 2 ayat 12 sampai dengan yang ke-16, yang di bawah perikop hukuman Allah atas semua orang. Saya akan bacakan firman Tuhan dan kita semua, bapak-bapak yang dikasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Roma pasal 2 ayat 12 sampai dengan yang ke-16, firman Tuhan. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin untuk firman Tuhan. Salam bapak-bapak yang dikasih di dalam Tuhan. Sesuai dengan nas yang telah kita baca bersama-sama tadi dari Roma pasal 2 ayat 12 sampai dengan yang ke-16, yang di atas perikop bahwa hukuman Allah atas semua orang. Bapak-bapak yang dikasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa setiap kita manusia pasti memiliki kelemahan dan segala kekurangannya. Setiap manusia yang ada di dalam dunia ini, siapapun dia sudah diciptakan oleh Tuhan di dalam diri dan hidup, bahkan jiwanya sudah tahu dan sudah mengenal mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang salah dan mana yang tidak salah. Jadi secara umumnya bahwa manusia itu sudah memiliki insting, dia sudah memiliki perasaan, dan dia sudah memiliki rasa, baik di dalam secara fisik maupun di dalam hati dan jiwa. Nah, oleh sebab itu, ketika manusia memiliki perasaan, itulah yang membedakan ia dari ciptaan lainnya, yang membedakan ia dari apa yang Tuhan Allah jadikan di dalam dunia ini, hingga membuat manusia itu menjadi istimewa. Nah, inilah yang ditekankan, yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 2 pada saat ini. Kalau kita baca ayat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, di mana Paulus mengatakan bahwa manusia tidak layak untuk menghakimi sesamanya. Karena manusia, baik siapapun dia, juga memiliki keterbatasan dan kelemahan.
Oleh sebab itu tidak ada hak bagi kita sesama manusia untuk menilai apakah kita baik dari orang lain, karena apapun yang kita nilai itu juga akan berlaku dari diri kita. Kita tidak punya hak untuk mengatakan bahwa dia salah, dia tidak benar. Karena standar itu juga yang akan dipakainya kepada kita, apakah kita berlaku hidup salah atau benar di dalam dunia ini. Nah, berkaitan dengan teks kita hari ini, Bapak-bapak yang dikasih di dalam Tuhan, ayat 12 mengatakan, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa. Tetap tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi, orang yang hidup di dalam hukum Taurat maupun orang yang tidak hidup di dalam hukum Taurat, dan semua orang itu adalah berdosa. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Orang yang mengenal hukum Taurat dengan orang yang tidak mengenal hukum Taurat itu pada prinsipnya sama. Karena orang yang tidak mengenal hukum Taurat, ia tahu bahwa membunuh itu adalah dilarang. Berbohong itu adalah dosa. Bersaksi dusta itu tidak benar. Apakah ia diajar hukum Taurat? Tidak. Tapi itulah insting di dalam hati, dalam diri setiap manusia, naluri yang diberikan oleh Allah kepada ciptaannya yang sungguh istimewa, yaitu manusia. Hukum Taurat, Paulus kembali menegaskan bahwa hal seperti itu harus dijalani karena seyogianya hidup kita, ya hukum Taurat itu. Walaupun ada atau tidak adanya hukum Taurat itu, memang haruslah seperti itu hidup kita, Bapak-bapak yang dikasih dalam Tuhan. Nah, apa yang membedakan kita sehingga kita menjadi istimewa dan menjadi luar biasa di dalam Tuhan adalah ketika Injil keselamatan itu hadir di tengah-tengah kita. Karena ini keselamatan itu mengajarkan kita bagaimana kita taat dan setia itu tadi, yang layak di hadapan Tuhan ketika kita percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mengandalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan karena standar hidup kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Ini yang membedakannya. Jadi orang bilang, jadi hukum Taurat itu tidak berguna. Oh tidak, itu adalah cara hidup seyogianya kita sebagai manusia. Makanya Tuhan Yesus katakan, dia ada dan dia hadir bukan mengurangi atau menambah hukum Taurat itu, tetapi dengan kehadirannya memperlengkapi hukum Taurat itu menjadi sempurna. Karena seyogia hidup kita ya seperti hukum Taurat. Kita tidak boleh membunuh, kita tidak boleh berbohong, bersaksi dusta, mengasihi orang lain, mengasihi sama terlebih kepada Tuhan. Dan itu adalah hukum Taurat, itu seyogianya hidup kita. Itu yang harus kita jalani. Jadi hukum Taurat itu adalah penuntun kita dalam kehidupan kita, bagaimana kita yang bertuhan, bagaimana hidup kita sebagai umat manusia sesama kita. Jadi Bapak-bapak yang dikasih di dalam Tuhan, hukum Taurat itu mengajarkan kita suatu tuntunan kehidupan yang harus kita jalani dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan dan sesama kita manusia. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, ketika Injil keselamatan hadir dalam kehidupan kita, inilah yang disebut dengan anugerah. Di dalam manusia ada nilai-nilai yang tidak bisa dilepaskan dalam setiap aspek kehidupan kita untuk menentukan arah mana yang harus kita tempuh. Nah, saya awali tadi dengan mengatakan bahwa setiap manusia punya kelemahan, setiap manusia punya kekurangan, setiap manusia punya kelebihan. Tapi dengan itu semua, melampaui segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki sebagai manusia, anugerah Allah yang menyempurnakan kita untuk kita memperoleh kehidupan yang kekal.
Seyogianya kita hidup menurut tuntunan hukum Taurat, tapi karena kita manusia memiliki kelemahan dan segala kekurangan, di dalamnya kita penuh dengan segala noda dan dosa, tetapi oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita diselamatkan. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Yesus Kristus. Jadi sebuah teks yang sebagai penutup dalam kitab Roma pasal 2 ayat 12 sampai dengan yang ke-16 ini, bahwa setiap kita akan diukur sesuai dengan apa yang diberitakan di dalam Injil itu. Artinya adalah kita hidup dalam tuntunan Tuhan, tetapi kalau kita tidak mengandalkan anugerah, maka itu akan menjadi sia-sia. Hidup boleh baik. Bahkan ada yang tidak percaya kepada Tuhan, hidupnya baik. Dia orangnya ramah. Dia orangnya luar biasa, dengan tetangga handai taulan, luar biasa. Tetapi ia tidak percaya kepada Injil yang diberitakan. Maka hukumannya juga, penghakimannya juga akan berlaku sesuai dengan apa yang ia percayai dan ia imani. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, teks kita hari ini mau mengajarkan kita bahwa kita bersyukur sudah tahu keselamatan, dan kita bersyukur kita hidup dalam tuntunan hukum Taurat, dan kita hidup dalam kasih karunia anugerah Allah yang menyelamatkan di dalam diri Yesus Kristus. Jadi hal ini mau menandakan kepada kita, mau menyatakan kepada kita bahwa kita sebagai manusia, sesuai dengan hukum Taurat, bagaimana kita mengasihi sesama kita, bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah kita, dan juga dalam hidup yang diajarkan oleh firman Tuhan dalam janjinya yang baru, bahwa kita mengasihi sesama kita. Maka ini menjadi luar biasa ketika kita hidup di dalam keselamatan. Kita percaya bahwa kasih karunia Allah membuat kita menjadi anak yang istimewa. Kasih anugerah Allah membuat kita menjadi pemenang. Oleh sebab itu kita bersyukur bahwa hidup kita ada dalam anugerah Tuhan. Bahwa hidup kita sudah tahu, mengenal dan hukum Tuhan. Kita sudah mengenal kasih dan anugerah Tuhan. Bersyukurlah untuk itu, dan oleh sebab itu marilah kita untuk senantiasa mengabdi, melayani, bahkan memberikan diri sepenuhnya ke dalam kasih karena Tuhan. Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Tuhan memberkati kita melewati setiap firman-Nya. Amin. Baik Bapak-Bapak yang dikasih dalam Tuhan, mari kita rendahkan hati kita. Kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di sorga, kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami saat ini, sehingga kami mampu untuk memahami setiap perkataan firman Tuhan, bahwa kasih-Mu sudah Tuhan taruhkan dalam hati kami untuk kami dapat melakukannya. Terlebih kami mengenal anugerah keselamatan yang datang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kami mohon Tuhan memberkati, mengurapi kami, agar setiap perkataan firman Tuhan itu bisa kami lakukan dalam kehidupan kami, dan menyatakannya bagi dunia ini. Saat ini kami menaikkan syukur dan syafaat kami mohon Tuhan memberkati, mengurapi persekutuan seksi pelayanan Bapa yang ada di Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, dengan segala tugas tanggung jawab kami masing-masing sebagai imam, sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Tuhan mengurapi kami, memampukan kami dengan roh hikmat, sehingga kami bisa menjadi imam, menjadi pemimpin yang baik bagi keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Urapi berkati kami seluruh anggota seksi peran Bapak-Bapak. Biarlah hidup kami diberkati, baik pekerjaan, usaha, tanggung jawab kami. Biarlah Tuhan mengurapi. Biarlah melewati itu semua, berkat rezeki, nikmat hidup boleh kami terima. Terima kasih ya Tuhan, sehingga semuanya membawa sukacita dalam kehidupan kami. Berilah
Kasih anugerah dan damai sejahtera bagi kehidupan dan keluarga kami, anak istri kami, saudara-saudari kami, orang tua kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, dan kami berdoa bagi kehidupan kami saat ini yang masih mengalami pandemi COVID-19. Tolong Tuhan Engkau urapi kami, berikan kami kekuatan, jaga lindungi kami. Jauhkan kami dari kuasa roh sakit, penyakit, celaka, mara bahaya, malapetaka. Tapi biarlah kuasa penyertaan Tuhan memberkati kami kaum bapak-bapak. Terima kasih ya Tuhan, dan juga memberkati kami pada saat ini. Mungkin kami dalam pergumulan, mungkin kami dalam beban berat. Tuhan tolong kami, berkati kami. Berikan kelegaan dalam hidup kami. Ketika kami sakit, kami mohon kekuatan tangan Tuhan memberikan kesembuhan kepada kami. Ketika kami bergumul dalam juang kami, beban yang kami miliki, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik atas setiap masalah dan pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih ya Bapa di sorga. Dan kami percaya kuasa Tuhan tidak akan pernah hilang, tidak pernah jauh dalam kehidupan kami. Mujizat Tuhan nyata, pekerjaan Tuhan, berkat Tuhan nyata atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa syukur syafaat kami bagi kaum bapak-bapak. Iman kami semakin dikuatkan, karena kami sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam kehidupan kami, kami menjadi contoh dan teladan bagi keluarga kami. Bagaimana keluarga kami bisa dekat dengan Tuhan apabila kami sendiri sebagai kaum bapa, sebagai imam jauh daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan yang mengurapi, memberkati kami sebagai kaum bapa yang dekat, yang taat dan setia. Jadi contoh bagi anak-anak kami, contoh bagi keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah harapan dan doa syukur syafaat kami dalam Yesus Kristus. Kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerjaanmu, tidak kehendak-Mu bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diberi kesempatan kepada kita pada malam hari ini untuk mempersembahkan persembahan syukur. Namun, dengarkanlah pengantar persembahan pada malam hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Mazmur 118 ayat 29. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur pada malam hari ini atas kasih Tuhan. Kami boleh berada, kami boleh beribadah, dan Tuhan atas kasih-Mu kami boleh berkesehatan. Sebagai ungkapan syukur kami, pada saat ini kami ingin memberi persembahan kami, dan biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, untuk mengiring persembahan kita pada malam hari ini, kita akan mengangkat dari kidung pujian, yaitu pelengkap kidung jemaat nomor 274, bait yang pertama hingga yang kedua. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu.
Bapak-bapak yang dikasih dalam Tuhan diundang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita dengan kita menerima berkat Tuhan. Jadilah saksi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.